Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik ya. Pagi hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai pasal 5 ayat 2. Tetapi saya akan membaca beberapa ayat saja, ayat 31 dan 32, kemudian di pasal 5 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat 1, sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih teladanilah Allah, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak orang yang mengaku dirinya Kristen gitu ya, bahkan katanya sudah aktif melayani Tuhan. Tetapi di dalam kehidupannya tidak mencerminkan hidup kekristenannya. Mereka diam-diam selingkuh dan menyakiti hati pasangannya. Mereka terlibat judi online, sampai keuangan rumah tangganya kocar-kacir, kemudian terlibat banyak hutang dan hidupnya berantakan. Mereka terlibat dalam korupsi, yang akhirnya ketangkap oleh KPK dan tentunya akan mempermalukan keluarganya. Mereka melakukan kejahatan-kejahatan dan hidup menjadi batu sandungan. Rasul Paulus menegaskan sebagai orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup yang berasal dari Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kekerasan hatinya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Kristus mengasihi kita manusia yang berdosa. Dia rela berkorban, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari hukuman karena dosa kita. Oleh sebab itu, kita yang sudah percaya Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hendaklah kita buang dan tinggalkan segala perbuatan jahat kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus hidup sebagai manusia baru, hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup penuh kasih mesra dan saling mengampuni, dan hidup di dalam kasih. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus hidup sebagai anak-anak terang dan tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa. Supaya melalui hidup kita yang benar, maka dapat membuat orang melihat Kristus melalui kehidupan kita dan membawa mereka untuk juga datang kepada Kristus. Hidup kita harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu atau saudara-saudari saat ini masih hidup dalam kehidupan lama, atau saat ini sedang jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenan oleh Tuhan, mari, datanglah kepada Tuhan. Akuilah segala kesalahan saudara di hadapan Tuhan. Minta pengampunan, dan Tuhan pasti akan menolong dan akan menolong kita untuk masuk di dalam kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika saudara-saudari datang pada Tuhan mengakui akan segala dosa dan kesalahan saudara, Tuhan pasti mengampuni dan menolong saudara untuk hidup di dalam terang. Efesus 5 ayat 8 mengatakan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, percaya di dalam Kristus, mari kita hidup di dalam terang, hidup di dalam kasih Kristus. Kita hidup di jalannya Tuhan,
Kita hidup di dalam kebenaran, supaya hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami ketika Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan kepada kami. Biarlah kami juga meninggalkan kehidupan lama kami dan kami masuk dalam kehidupan yang baru bersama Tuhan. Tuhan, ampunilah kami jikalau kami masih hidup di dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mau mengampuni kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami saat ini, mereka yang sedang jatuh ke dalam dosa, mereka yang tidak lagi setia kepada Tuhan, bahkan mempermalukan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah hati mereka, supaya mereka juga boleh datang kepada Tuhan. Mereka berbalik untuk memohon pengampunan kepada Tuhan saja, dan Tuhan sendiri akan memulihkannya. Kami juga berdoa jika ada saudara-saudari kami yang sedang bergumul dalam masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, biarlah Tuhan yang melawat mereka satu persatu. Tuhan jamah mereka, supaya mereka juga boleh mengalami pemulihan. Mereka juga boleh mendapatkan jalan keluar di tengah jalan buntu yang mereka sedang hadapi saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan setiap kami hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.